Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler BTTH episode ke-111. Iya, sungguh edan ya pecinta spoiler BTTH ini nih, sampai di-share ke grup-grup jando dan jual beli burung. Itu tuh biar apa anjir sampai ke grup janda? Dan apa hubungannya sama jual beli burung, atau burung apa yang dijual tuh? Nah, seperti biasa kita review dulu spoiler episode sebelumnya yang menceritakan bahwa Choyan telah sampai di markas besar lembah api Bekobar dan bertemu dengan kepala lembah yang juga pemilik api surgawi 9 naga petir Tangzhen bersama pula putri semata wayangnya Tang Hua-er. Karena Hua-er terkena pembalasan dari api 9 naga petir, bapaknya pun berusaha menyempurnakan pil bodhisattva api untuknya, dan oleh karena itulah sang ketua lembah membutuhkan bantuan dari dua alkemis tingkat tinggi untuk menyempurnakan pil bodhisattva api berame-rame. Meskipun tidak dapat menjanjikan, Tangzhen akan memberikan Choyan kesempatan untuk mempelajari transformasi api 3 misterius selama alkemis muda itu berhasil membantunya menyempurnakan pil bodhisattva api. Gimana cerita selanjutnya? Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Seperti yang sudah dibahas di spoiler sebelumnya, udah nonton belum? Pemunian pil bodhisattva api telah dimulai dan Tangzhen selaku satu-satunya alkemis karbitan akan memulai perannya dalam menyempurnakan bahan obat. Bahan obat baru saja memasuki kuali obat ketika api 9 naga petir mengeluarkan raungan naga yang dalam saat menelan semua bahan obat dalam nyala api peraknya. Choyan dan tetua Huan alias Wang Feng juga mulai memasukkan kekuatan spiritual mereka ke dalam kuali, di mana meskipun Choyan baik-baik saja, Wang Feng sudah mulai menunjukkan kengeriannya saat kekuatan spiritualnya dipanggang oleh api 9 naga petir. Kalau saja bukan karena pil obat pemberian Tangzhen, sepertinya Wang Feng tidak akan mampu bertahan pada detik pertama kekuatan spiritualnya saat memasuki kuali obat, karena kali ini Tangzhen tidak menahan kekuatan api 9 naga petir sama sekali seperti pengujian alkemis sebelumnya. Sekitar 20 menit kemudian api 9 naga petir bergetar sebelum memuntahkan sekelompok cairan yang mengeluarkan wangian obat padat yang turut mengartikan bahwa penyempurnaan bahan obat gelombang pertama sudah selesai. Choyan dan Wang Feng menarik napas dalam-dalam ketika Tangzhen mengarahkan untuk segera masuk ke proses penyatuan bahan obat sebelum kekuatan spiritual mereka mulai masuk ke dalam kuali dan membungkus bahan-bahan obat yang telah disempurnakan. Proses peleburan bahan obat berlangsung dengan aman karena bagaimanapun Wang Feng adalah alkemis veteran dan Choyan merupakan emas-emas fuckboy dengan bakat luar biasa enggak ngotak. Hal ini turut membuat ekspresi para alkemis tua di bangku penonton terpukau, tidak terkecuali Mbah Mo yang kalau dia bergabung dengan pemurnian merupakan sebuah ketidakmungkinan dia bisa mengikuti kecepatan Tangzhen dan alkemis tingkat 7 seperti Huan Feng. 接下来就看他们的了。 Panggung batu benar-benar sunyi selama proses pemunian dan hanya terdengar suara api yang berulang kali memasuki kuali menandakan bahwa kedua alkemis dan satu alkemis karbitan ini begitu fokus seolah-olah tidak peduli lagi dengan dunia luar. Ketika melihat ke dalam kuali, seseorang dapat menyaksikan setetes cairan kental berwarna-warni muncul dari balik gompalan api hijau, menandakan bahwa langkah merger gelombang pertama yang dilakukan Choyan telah berakhir setelah memakan waktu hampir 3 jam. 3 jam mungkin tampak lama, tapi sebenarnya sudah sangat cepat melihat Wang Feng yang merupakan alkemis veteran justru belum menyelesaikannya. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari pengalaman Choyan yang sudah pernah merasakan kesulitan dalam membuat pil tingkat 7, apalagi kalau bukan pil tulang darah jiwa surga untuk Kanjeng Mendesak tercinta. Masih Tidak mau membuang waktu lebih banyak, Choyan pun meminta Tangzhen untuk mengeluarkan bahan obat gelombang kedua,
membuat Huang Feng dengan lembut menghela napas di dalam hatinya, berpikir jika emas-emas Pak Boy ini memang bukanlah emas-emas Pak Boy sembarangan. Waktu berlalu dengan cepat ketika ratusan bahan obat di atas panggung batu secara bertahap berkurang, dan sudah 7 hari Tang Zhen bersama dua alkemis kontraknya melakukan pemunian pil bodhisattva api. Api berwarna perak di dalam kuali obat menjadi jauh lebih ganas sebelum menyemburkan raungan naga ke seluruh lembah, menandakan bahwa 9 gelombang bahan obat telah selesai disempurnakan oleh Tang Zhen. 老爸，你怎么样？ Sekarang perang Tang Zhen telah sepenuhnya berakhir, di mana ketua lembah api berkorbar itu hanya bisa menyerahkan sisa dari proses pemunian kepada Xiaoyan dan Huang Feng. Xiaoyan menghela napas panjang sebelum bertukar pandang dengan Grandmaster Huan sebelum melonjakkan kekuatan spiritual agung ke dalam kuali dan menyelimuti 2 tetes cairan obat terakhir untuk menggabungkannya dengan cairan-cairan obat sebelumnya. Sekitar 3 jam kemudian, 2 tetesan cairan warna-warni akhirnya bergabung menjadi satu dan berubah menjadi cairan kental berwarna cerah yang menggantung dalam lingkaran cahaya Gio. Tang Zhen mampu melihat jika Xiaoyan melakukan penyempurnaan dengan sangat gemilang hingga alkemis muda itu sama sekali tidak melakukan kesalahan sejak awal hingga sekarang. Dan kemampuan semacam ini bukan hal berlebihan jika Tang Zhen menilai bahwa Xiaoyan berkali-kali lebih kuat dibanding Huan Feng yang merupakan alkemis veteran tingkat 7. Di sisi lain, Tang Zhen merasa cukup khawatir ketika melihat betapa wajah Huang Feng perlahan berubah menjadi lebih pucat, di mana hal ini jelas disebabkan karena memunikan obat di bawah pembanggangan api 9 naga petir dalam waktu lama, dan hanya bisa berharap semoga alkemis tua itu bisa bertahan karena proses pemunian benar-benar telah mencapai puncaknya. Energi alam di panggung tinggi secara bertahap menjadi liar dan kejam membuat orang-orang semakin fokus berpikir bahwa proses penyatuan sepertinya akan segera berakhir. Saat kepadatan aroma obat di panggung tinggi meningkat, Xiaoyan dan Grandmaster Huan membuka mata mereka pada waktu yang hampir bersamaan sebelum kemudian menyerbukan lebih banyak kekuatan spiritual dan menggabungkan semua cairan obat menjadi satu sekaligus, menandakan bahwa proses terakhir dari seluruh rangkaian pemunian obat telah dimulai. Cahaya hijau merah berulang kali melonjak ke dalam kuali obat seperti pilar cahaya dengan tinggi hampir 100 meter, membuat Tang Zhen tidak bisa menahan kegembiraan. Di satu sisi juga tampak sangat khawatir melihat Huang Feng tampak sudah hampir sampai pada batasnya. Tang Zhen mengatupkan giginya saat melihat riak energi melingkar dan bertabrakan dengan dinding kuali obat, seolah memahami jika sepertinya bahan obat ini sedang memberikan perlawanan dari proses penyempurnaan yang dilakukan oleh Xiaoyan dan Huan Feng. Nah, ketika itulah proses pemunian menjadi lebih mencekam karena meskipun Xiaoyan mampu menahan kejotan energi ini, Huang Feng telah sepenuhnya berubah menjadi pucat pasi ketika meludahkan seteguk cairan merah dari mulutnya dan terguling kehilangan kesadaran di panggung batu. 糟糕！ Wajah Tang Zhen tampak menjadi jauh lebih tua dalam sekejap melihat Huang Feng yang ternyata tidak sanggup menyelesaikan penyempurnaan, berpikir bahwa upayanya yang kali ini pun sepertinya akan berakhir pada kegagalan. Xiaoyan juga hanya bisa menghela napas lelah melihat Huang Feng hilang kesadaran, namun Xiaoyan segera mengendalikan diri karena apabila penyempurnaan pil ini akhirnya gagal, dia pun harus melupakan tentang perubahan 3 api misterius versi lengkap yang sudah dia damba-dambakan. Karena itulah di tengah ekspresi parah dan putus asa semua orang di aula, Xiaoyan tanpa ragu sama sekali meminta izin untuk melanjutkan penyempurnaan yang auto membuat Tang Zhen melalakan matanya. Xiaoyan sendiri tidak bisa menjanjikan keberhasilan atas penyempurnaan pil bodhisattva api, namun apabila berhenti di sini, semua upaya keras yang telah mereka lakukan selama berhari-hari jelas dong akan menjadi sia-sia. Hati Tang Zhen sedikit terguncang saat melihat kesungguhan di mata Xiaoyan sebelum akhirnya tersenyum dan mempersilahkan Xiaoyan mengupayakan yang terbaik tanpa beban sama sekali untuk benar-benar menyelesaikan pemurnian. Xiaoyan dengan serius meminta Tang Zhen untuk melindunginya karena stabilitas keadaan sekitar akan benar-benar mempengaruhi proses pemunian yang sekarang hanya dilakukan oleh seorang diri. Tanpa banyak babi bu, Tang Zhen menegakkan tubuhnya sebelum berangsur-angsur naik ke langit dan menggaungkan larangan bagi siapapun untuk mendekati Xiaoyan lebih dari 100 meter.
Shoyan menghela napas dalam-dalam saat merasakan perlawanan intens yang ditransmisikan dari dua tetesan cairan obat yang sebelumnya hampir menyatu, kini kembali berusaha untuk memisahkan diri mereka sendiri. Shoyan baru pertama kali melihat cairan obat yang berusaha memisahkan diri seperti ini, namun dengan pengalamannya yang kaya, Shoyan segera melonjakkan kekuatan spiritual sekali lagi dan membuat tetesan hijau merah yang baru saja berpisah disatukan dengan kejam. Shoyan merasakan kekuatan spiritualnya habis dengan cepat, namun tidak bisa lengah sama sekali karena dua tetes cairan obat ini terus-menerus berusaha memisahkan diri seolah memiliki kecerdasan sendiri. Tangzan mengepalkan tangannya melihat tubuh Shoyan yang bergetar dan ekspresinya berangsur-angsur berubah pucat. Namun beberapa saat kemudian matanya dipenuhi keharuan saat melihat cairan hijau merah perlahan berputar di dalam api dan membentuk sebuah gumpalan hijau merah yang tidak lain adalah cikal bakal pil bodhisattva api. Ketika itulah awan gelap muncul di langit diikuti dengan petir bergulir, bak ular perak yang menggeliat memenuhi cakrawala, di mana fenomena ini adalah petir pil yang selalu menyertai kelahiran pil tingkat 7 yang juga turut mengartikan bahwa Shoyan benar-benar berhasil menyelesaikan pemurnian pil bodhisattva api. Namun saat ini kondisi Shoyan benar-benar lemah seolah hampir tidak ada kekuatan spiritual tersisa dari dirinya yang membuat Tangzan segera menangkupkan tangannya berterima kasih sebelum berkata akan menggantikan Shoyan untuk bertarung dengan pil petir. Namun baru saja Tangzan hendak baku hantam sama petir pil, Shoyan dengan terengah-engah meminta ketua lembah api berkorban itu untuk membiarkan dirinya menangani petir pil karena Shoyan ingin menggunakan petir pil ini untuk memperbaiki tubuh boneka iblis buminya alias si Ujang. Sedetik kemudian tampaklah sosok si Ujang yang keluar dari cincin penyimpanan Shoyan sebelum menginjak tanah dan berhenti di udara seolah menantang petir pil untuk menyerbunya. Di sini Tangzan dan semua orang di aula tampak kebingungan dan bertinyi-tinyi. Kenapa Shoyan bisa mempercayakan hidupnya pada seonggok boneka seperti ini? Bagaimanapun petir pil dari penyempurnaan pil tingkat 7 puncak adalah sesuatu yang bahkan belum tentu mampu dihadapi oleh Dozong bintang 5 sekaligus. Perasaan khawatir turut menyeruak di hati Eneng. Wer ngomel-ngomel melihat bapaknya kok bisa membiarkan boneka seperti itu untuk melindungi Shoyan. Padahal si emas-emas Pakboy saat ini sudah hampir tidak punya kekuatan untuk menegakkan tubuhnya sendiri. Sementara semua orang menunjukkan pandangan prihatin kepada Shoyan, orang yang dikhawatirkan justru tidak peduli sama sekali dan sibuk membayangkan betapa kuat si Ujang setelah menerima pil ini, di mana kemungkinan boneka iblis tingkat bumi itu akan berubah menjadi boneka iblis tingkat langit dan mampu melawan seorang elit Dozun. Ketika itulah petir perak menyambar tubuh Ujang hingga membuatnya terdorong lebih dari 10 meter. Tangzan sudah hampir saja turun tangan dan melindungi Shoyan ketika melihat tubuh Ujang bergoncang. Namun ternyata boneka iblis itu berhasil menyeimbangkan tubuhnya sendiri dan secara perlahan tampak jelas berhasil menyerap petir pil hingga membuat kekuatannya meningkat. Ujang sekali lagi terdorong di bawah serangan sengit dari 3 petir perak, namun sama sekali tidak goyah, justru semakin kokoh dan memancarkan cahaya perak yang menyilaukan saat melayang di udara bak dewa perang agung yang menindas dunia. Shoyan menatap Ujang dengan penuh kegembiraan karena dia mampu merasakan jika kekuatan boneka iblis bumi itu benar-benar memang sudah meningkat di bawah penindasan petir pil. Di bawah panggung batu, Tangzan turut mengungkapkan keterkejutan di matanya seolah tidak percaya jika Shoyan benar-benar mengatasi petir pil dengan wayang goleknya. Sepersekian detik kemudian petir pil terakhir melesat ke arah Ujang sebelum bertubrukan dengan si wayang dan menghasilkan lubang besar yang berukuran lebih dari 100 kaki di bawah tanah. Tangzan sekali lagi menunjukkan raut khawatir ketika meringsut mendekati Shoyan untuk memastikan keadaannya. Namun hanya bisa dibuat terkejut melihat alkemis muda itu tampak sangat sehat dan justru flexing boneka iblisnya dengan menunjukkan seosok manusia berwarna perak yang bangkit dari lubang sebelum dengan mantap mendarat di panggung batu.
Shoyan mengusap kulit ujang yang saat ini berwarna perak cerah, menandakan bahwa saat ini masih berada di kelas bumi, karena apabila boneka iblis berada di kelas langit, warnanya akan berubah menjadi emas. Shoyan hanya bisa dengan lembut menghela napas, berpikir jika sepertinya memang sulit untuk meningkatkan kekuatan ujang sampai ke kelas langit, dan berencana untuk menyimpan boneka iblisnya kembali ke cincin penyimpanan. Namun Shoyan segera menghentikan gerakannya saat menyapu ke mata kosong ujang, melihat samar-samar ada warna emas gelap di sana, hingga membuat Shoyan diliputi kegembiraan. Meskipun belum sepenuhnya berubah menjadi boneka iblis langit, Shoyan yakin jika membiarkan ujang menyerap beberapa petir pil lagi di masa depan, maka dia akan bisa melihat boneka iblisnya memancarkan warna emas cerah. Baru kemudian Shoyan mengalihkan pandangannya kepada Tangzhen dan membuka tutup kuali obat hingga langsung memperlihatkan sebutir pil obat berwarna hijau merah yang terus memancarkan aura luar biasa. Tangzhen hanya bisa membelakang matanya melihat pil obat yang berusaha melarikan diri setelah kuali dibuka, sebelum mengulurkan tangannya untuk meraih pil itu setelah mendapatkan kode dari Shoyan. Mengejar pil obat seperti ini jelas bukan masalah besar bagi seorang elit Dozun sepertinya, dan akhirnya Tangzhen pun bisa mendapatkan pil tingkat 7 yang begitu dia damba-dambakan sebelumnya menyimpannya ke dalam sebuah botol giok. Tangzhen menghela napas lega saat dia memegang botol giok di tangannya, seolah-olah telah melepaskan beban berat sebelum membungkuk dalam-dalam di hadapan Shoyan berterima kasih atas bantuan alkemis muda tersebut dalam menyempurnakan pil bodhisattva api. Shoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecil kepada Tangzhen, sebelum kemudian kelelahan yang luar biasa dahsyat membuat pandangan Shoyan menjadi kabur dan akhirnya terjatuh lemas di atas panggung batu karena kehilangan kesadaran. Shoyan tidak tahu apa yang terjadi ketika kesadarannya secara perlahan mulai kembali dan disambut oleh suara akrab Abah Huo di kepalanya. Kondisi Tian Huo tampak jauh lebih baik setelah mendapatkan beberapa manfaat dari kolam darah jiwa surga, namun tetap belum mampu memulihkan kekuatannya ke ranah Dozun sebelum menemukan tubuh yang cocok. 前辈，你怎么出来了？ Shoyan tersenyum kecil mendengar perkataan Tian Huo dan berjanji untuk segera menyelesaikan masalah pemunihan tubuh untuk si elit Dozun, karena seharusnya tidak sulit bagi mereka menemukan tubuh yang cocok. Berhubung di dataran tengah yang luas ini pasti menyimpan lebih banyak ahli tingkat tinggi. Seharusnya Shoyan menyempurnakan pil sekering tumbuh tulang jiwa untuk membantu Tian Huo memulihkan tubuh fisiknya. Namun dengan kemampuannya yang sekarang, jelas sekali Shoyan tidak bisa memurnikan pil tingkat 7 puncak itu sendirian, dan akhirnya berusaha mencari pil obat lain dengan efek serupa yang lebih rendah tingkatannya. Akhirnya Shoyan mengorek-ngorek catatan obat Abah Yo dan menemukan jika ada pil tingkat 7 menengah, yaitu pil jiwa kehidupan Yin Yang yang memiliki efek serupa dengan pil sekering tumbuh tulang jiwa. Baru setelah berbincang-bincang kecil dengan Tian Huo, Shoyan pun keluar dari dalam kamar dan langsung disambut dengan sosok kecantikan Tang Huo-er yang duduk di pinggir taman. Huo-er memiliki kecantikan luar biasa yang hanya bisa didambakan oleh banyak pemuda di wilayah tengah. Namun berhubung Mang Oyen ini udah memiliki banyak pengalaman sama yang indah-indah, tuan muda ketiga keluarga Shou itu hanya menyunggingkan senyuman tipis ketika melihat membungkukkan tubuhnya di hadapan Huo-er. Tuan putri lembah api berkobar itu buru-buru melambaikan tangannya meminta Shoyan tidak bersikap hormat dan memperlakukan dirinya seperti teman sepantaran saja. Selanjutnya Huo-er mengantarkan Shoyan untuk menemui bapaknya sambil bertinyi-tinyi kenapa pemuda itu begitu tertarik dengan perubahan 3 api misterius milik lembah mereka. Huo-er tidak banyak berkomentar ketika mendengar jika Shoyan hanya merasa cocok dengan metode pelatihan teknik rahasia mereka itu, namun juga mengingatkan bahwa mendapatkannya bukanlah hal yang mudah karena menurut aturan lembah teknik rahasia tidak bisa diajarkan kepada orang luar. Meskipun begitu, Huo-er juga menenangkan karena pasti Tangzhen akan membantu Shoyan berhubung bapaknya itu sudah berjanji untuk memberi si Mas Pak Boy kesempatan. Singkat cerita, Huo-er dan Shoyan telah sampai di sebuah aula besar dan disambut oleh jajaran pemimpin lembah api berkorbar termasuk Tangzhen dan 2 orang tua berambut putih yang mengapitnya.
Begitu Shoyan memperkenalkan dirinya, seorang tetua lembah yang bernama Wusen tanpa babi bu langsung menanyakan apakah Shoyan dapat mengubah permintaannya atas perubahan 3 api misterius karena teknik itu merupakan teknik rahasia yang tidak boleh diberikan untuk orang luar. Shoyan hanya bisa tertawa dingin dalam hatinya karena dia pun tahu bukan hal mudah untuk mendapatkan teknik rahasia semacam itu. Apalagi mereka semua tahu jika Shoyan telah melakukan penyamaran selama berada di lembah api berkorban, dan hal itu semakin membuat para tetua tidak berkenan untuk memberikan teknik rahasia kepada orang lain yang tidak diketahui identitasnya. Wajah Tang Zhen tenggelam saat melihat Wusen dan tetua kedua bersikap begitu keras dan meminta tetua-tetua lembah itu untuk tidak mempermalukan dia di hadapan Shoyan. Shoyan tersenyum kecil mendengar pernyataan para tetua dan akhirnya menghapuskan penyamarannya sendiri, membuat semua orang di aula memahami bahwa sebenar-benarnya Yan Xiao merupakan orang yang sama dengan sosok pemuda yang telah mengobrak-abrik pavilion petir angin beberapa waktu belakangan. Penatua kedua yang kita sebut aja si Asep ini berusaha mengonfrontasi Shoyan dan mengingatkan bahwa pemuda itu mengalami masalah dengan pavilion petir angin karena memiliki gerakan 3000 petir. Sekarang pemuda itu ingin mendapatkan perubahan 3 api misterius milik lembah mereka, dan hal itu membuatnya bertinyi-tinyi apakah pemuda ini memang senang mencuri teknik rahasia orang lain. Ekspresi Shoyan tenang saat dia menjawab bahwa dia tidak mencuri gerakan 3000 petir dan mendapatkannya secara legal di sebuah pelelangan. Adapun perubahan 3 api misterius ingin dia pelajari karena memiliki api surgawi dan bukan wewenang si Asep untuk menilainya sebagai seorang pencuri atau bukan. Kata-kata Shoyan yang terus terang membuat wajah Asep menggelap dan memperingatkan Shoyan untuk tidak bersikap arogan di lembah api berkorban. Tidak mau meladeni kejulitan para tetua, Shoyan pun mengalihkan pandangannya kepada Tang Zhen dan menanyakan bagaimana tetua lembah api berkorban itu menyelesaikan masalah ini. Jika Tang Zhen pun berpikir bahwa perubahan 3 api misterius tidak bisa diteruskan kepada orang luar, maka Shoyan pun tidak akan banyak berkomentar lagi dan pergi dari tempat ini. Tang Zhen langsung berwajah geram mendengar bagaimana para tetua memojokkan Shoyan. Bagaimanapun Shoyan adalah orang yang telah membantunya menyelamatkan nyawa anaknya, dan sebuah ketidakmungkinan dia membiarkan pemuda itu pergi begitu saja dengan tangan kosong. Karena itulah Tang Zhen dengan tegas memutuskan bahwa Shoyan tetap berhak menerima perubahan 3 api misterius selama pemuda itu mampu melewati ujian murid inti seperti aturan lembah. Kedua tetua hampir tidak bisa berkata-kata lagi untuk melarang Tang Zhen memberikan teknik rahasia mereka dan hanya bisa merekomendasikan mekanisme pengujian tersulit yang akan menghambat Shoyan meloloskan diri. Mekanisme itu adalah menguji Shoyan dengan kekuatan mereka sendiri, di mana baik tetua kedua maupun tetua ketiga lembah api berkorban merupakan dozong tingkat tinggi, yang mengartikan ada terlalu banyak kesenjangan kekuatan di antara mereka dengan Shoyan. Karena itulah Tang Zhen menyarankan agar Tang Hua selaku generasi muda paling jenius di lembah yang berperan sebagai penguji untuk Shoyan. Namun saran itu pun tampaknya ditolak mentah-mentah oleh para tetua, hingga akhirnya si Asep pun menawarkan Wusen untuk menguji Shoyan, di mana apabila Shoyan mampu menahan 10 pertukaran di tangannya, maka pemuda antah berantah itu akan dianggap berhasil melewati pengujian. Ekspresi Tang Zhen tenggelam dan Hua sudah hampir ngomel-ngomel kepada dua tetua yang terus mengemukakan hal tidak masuk akal ketika Shoyan membuka mulutnya dan menyatakan siap untuk menerima pengujian dari Wusen. Tang Zhen mengerutkan wajahnya khawatir karena Wusen adalah dozong tingkat 8 puncak yang bahkan lebih kuat daripada kepala pavilion petir angin utara Fetian. Namun melihat keyakinan Shoyan, Tang Zhen pun tidak bisa banyak bicara dan hanya bisa menghela napas sebelum mengumumkan bahwa pengujian Shoyan untuk mendapatkan teknik perubahan 3 api misterius akan segera dimulai. Sungguh edan ini panjang bet ya ini spoilernya guys ya. Ini kan yang kalian minta sekalian aja kalian mintanya tuh 24 jam gitu ya guys ya. Aduh ini aja ini berapa menit ya guys ya, nanti jadinya di video nggak tahu nih berapa menit jadinya. Ini aja udah kering tenggorokan guys. Aduh, nah akhirnya nih Shoyan udah makin deket aja nih sama perubahan 3 api misterius. Akankah Shoyan mampu melewati pengujian Wusen dan menerima teknik rahasianya?
Sebenarnya teh lagi nggak enak ini tadi guys, lagi nggak enak body ini teh. Aduh, mungkin kalian bisa mendengar dari suaranya agak sedikit berat gitu ya guys ya, karena memang mungkin karena lagi nggak enak body, karena memikirkan terus Cakra Diva. Ya tapi nggak apa-apa sih ya guys ya, karena Cakra Diva itu sangat percaya dan sangat meyakini bahwa apapun yang dikasih kita itu udah yang terbaik buat kita. Dan kalau kita dikasih ujian itu kita tuh bakal mampu untuk melewatinya. Dan satu lagi nih yang paling penting nih, di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya itu memang agak sulit ya untuk mempercayainya, bukan mempercayainya ya, untuk menjalankannya tuh sulit gitu. Mempercayainya ya bisa aja kita percaya gitu, untuk menjalankannya itu memang agak sulit gitu ya guys ya. Masih ada yang dengar nggak di menit-menit terakhir kayak gini teh, masih ada yang denger nggak ya kira-kira ya? Aduh.